Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Hari ini tuh aku mau cerita mengenai pengalaman aku ya saat merenovasi rumah. Jadi beberapa bulan ini tuh aku lagi renovasi rumah ya. Aku memang belum spill ceritanya kayak gimana ya, terus perjalanannya udah berapa lama, makanya di video ini aku akan spill. Dan nanti di beberapa minggu kemudian aku akan kasih lihat ke teman-teman progres pembangunan rumah aku seperti apa. Dan aku buat video ini untuk sharing ke teman-teman semua cerita pengalaman aku, biar teman-teman semua juga yang lagi berusaha gitu ya untuk bangun rumah atau merenovasi rumah tuh nggak tertipu juga kayak aku. Jadi aku di sini ada masalah ya, lagi ada masalah, dan aku pikir sekarang aku sudah bisa sharing ini ke teman-teman semua gitu. Karena sebelum-sebelumnya banyak juga yang nanya ke aku mengenai renovasi rumah ini gimana gitu ya, apalagi tetangga-tetangga sekitar aku di sini yang nanya kenapa renovasi rumah ini tuh belum selesai-selesai gitu ya, padahal ini cuman ngerenov rumah sedikit aja gitu, tapi nggak selesai-selesai. Mungkin nanti bisa lihat video aku juga yang ini. Aku nggak spill orangnya siapa, tapi di sini aku cuman kasih inisial aja biar nanti tuh aku gampang gitu ceritanya. Nah, renovasi rumah aku ini dimulai dari tanggal 25 Februari ya teman-teman ya. Jadi sudah 4 bulan yang lalu aku mau renovasi rumah, dan itu tanggal 30 Juni ya aku bikin video ini, 30 Juni 2024. Nah, aku bakal spill ke teman-teman ya kejadian kronologinya itu seperti apa. Jadi pada waktu itu aku tuh beli perumahan, dan perumahan itu belakangnya tuh masih kosongan gitu teman-teman ya. Dan ketika ruangannya kosongan di belakang, mau nggak mau gitu ya aku pengen renov dulu. Dan aku pikir aku tuh punya anak sepasang gitu teman-teman, cewek cowok, yang mana beberapa tahun lagi tidurnya tuh harus dipisah gitu. Daripada aku ribet-ribet nanti harus keluar rumah dulu, pindah kontrak, terus ngerenov, mending sekarang aja deh gitu. Akhirnya aku jual mobil, jual motor gitu ya. Dan pada saat itu ya udah aku memutuskan untuk merenovasi rumah aku dengan sistem borongan. Nah, ini juga sebenarnya aku udah nyari ke banyak tempat, udah nanya-nanya ke banyak tempat mengenai pekerjaan renovasi ini, mau sistem borongan atau harian. Tapi saran dari beberapa orang gitu ya, aku dibilangnya ya udah gitu. Ini juga dari permintaan orang tua aku juga, biar enak pakai yang deket aja, pakai tetangga aja. Akhirnya ya udah oke deh gitu ya. Akhirnya dilaksanakanlah itu pada tanggal 25 Februari 2024. Aku cek lokasi rumah sama pemborongnya ya. Itu sih sebut aja Mr. M ya. Mr. M ini waktu itu kita lihat kondisi rumah di hari Minggu tanggal 25, dan saat itu langsung deal karena sudah diberikan RAB-nya dan sudah ada dana alokasinya yang saya kasih gitu ke dia. Dana seperti apa aja, mau bikin tempat apa aja gitu ya. Jadi kayak di atas tuh ada kamar, di bawah tuh ada apa aja, dapurnya seperti apa gitu. Nah, saat itu saya langsung transfer ya, karena kita udah deal-dealan untuk semua pekerjaan ini tuh keseluruhannya 85 juta. Dan saat itu saya langsung transfer sebesar 35 juta ya, karena pembayarannya itu termin teman-teman. Jadi 4 kali bayar dalam jangka waktu 3 bulan harusnya selesai. Nah, jadi dalam waktu 3 bulan itu berarti di tanggal 26 Februari sampai dengan 25 Mei. Jadi dalam waktu 3 bulan. Singkat cerita teman-teman ya, ini di bulan pertama gitu ya, itu oke lah ya. Yang kerja itu ada 3 orang, 4 orang gitu ya. Dan
sampai di tanggal 18 Maret. Di tanggal 18 Maret ini aku juga melakukan pembayaran yang kedua ya sebesar 20 juta gitu. Jadi ini aku bayar karena aku melihat progresnya masih oke lah, masih bagus gitu ya teman-teman. Dan di situ udah mau mulai ngecor gitu. Jadi ya udah mau nggak mau yaudah deh, oke ini progresnya bener kayaknya. Nah di bulan Maret 2024 itu teman-teman, saat itu sedang puasa Ramadan ya teman-teman. Dan di situ di tanggal 1 April Mr. M ini minta pembayaran tahap 3 gitu. Tapi aku nggak ngasih. Kenapa? Karena pada saat itu bentar lagi tuh akan libur lebaran gitu ya teman-teman. Jadi pada saat tanggal 1 itu hari Senin ya 1 April 2024 si Mr. M ini minta uang ke aku untuk pembayaran termin 3 dan aku nggak kasih karena pada saat itu juga aku tanya gitu ya, aku udah tanya ke tukangnya kerja sampai hari apa dan dia bilang kerjanya sampai hari Rabu. Berarti hari Rabu itu adalah tanggal 3 gitu, cuman kerja sampai tanggal 3 aja, habis itu dia pulang katanya gitu ke Jawa. Makanya aku nggak kasih, aku bilang nanti aja bayarnya habis lebaran aja, aku bilang, karena kalau mau lebaran mau nggak mau pekerja juga akan di stop, akan libur, jadi uangnya buat apa gitu. Dan tadinya itu Mr. M ini bilang mau pasang atap dan juga mau beli toren, walaupun si toren ini tuh nggak ada di RAB, tapi ada beberapa bagian yang nggak perlu gitu, kayak misalnya cat pintu kan dari aku sendiri dan itu udah bagus, nggak usah dicat lagi. Jadi ya udah mas, ke yang lain aja gitu ya aku bilang. Nah pada akhirnya aku nggak kasih uangnya ya, dan pekerja masih kerja ya sampai tanggal 2 April sampai hari Selasa. Di hari Rabunya itu 3 April pekerja yang Jawa itu semuanya pada pulang. Dan pas pada pulang ini tuh Mr. M ini bilang sama aku, dia minta izin untuk nggak ngerjain progres rumah aku dulu ya. Kenapa? Karena di kampung aku itu waktu itu lagi dapat bantuan dari Basnas, bantuan buat bikin WC musola sebesar 30 juta dan dia akan mengerjakan proyeknya gitu. Jadi daripada dia pusing ke sana ke sini gitu ya pikirannya, mending dia mau ngerjain dulu itu. Dan alat-alat di rumah aku tuh semuanya dibawa gitu ya. Aku pikir tukangnya juga mau kerja di situ gitu ya. Jadi tukang tuh ada yang dari Jawa 2 orang, yang 1 orang lagi tuh ada di kampung gitu ya. Aku pikir tuh bakalan ngerjain itu, ternyata enggak ya teman-teman ya. Ternyata yang kerja tuh ya digoror gitu ya, bukan pekerjaan proyekan dia gitu. Akhirnya pada saat itu pekerja libur di hari Rabu 3 April dan di situ nggak ada pekerja ya sampai tanggal 20 April. Artinya tidak ada pekerja selama 18 hari dan itu sangat lama ya teman-teman ya, hampir 3 minggu, berarti ya 3 minggu hampir 1 bulan. Nah karena waktu itu tuh aku udah janji ya bakal dibayar setelah lebaran, yaitu di tanggal 16 April setelah libur panjang gitu ya. Akhirnya aku transfer ya sebesar 20 juta lagi di tanggal 16 April 2024 hari Selasa. Dan di tanggal 20-nya hari Minggu itu ada tukang yang masuk 1 orang. Nah yang masuk ini tuh dia katanya mau masang baja ringan dan atap ya. Nah habis itu dia kerja selama 3 hari ya, dari hari Minggu sampai hari Selasa, jadi tanggal 20, 21, 23 April dengan sendiri gitu ya. Awalnya aku curiga kenapa sendiri ya masang genteng, terus aku searching lah di sosmed gitu ya, ternyata pemasangan atap genteng ini bisa juga dilakukan sendiri. Jujur aja aku tuh nggak terlalu paham mengenai atap ini, tapi ya akhirnya aku dikasih tahu juga gitu sama beberapa tukang, karena
beberapa tukang yang lagi ngerjain proyekan lain, aku sering ngobrol dan ada yang ngasih tahu gitu, ada yang ngeliat. Plus tukang yang terakhir kerja di rumah aku itu juga aku tanya-tanya, ya iya sebetulnya itu pemasangan baja ringannya itu salah, katanya gitu. Ada beberapa yang salah dan ada beberapa yang tidak ada penahannya. Nah, dari situ ada pekerja ya di tanggal 1 Mei, ada lagi tanggal 1 Mei itu ada lagi yang kerja ya. Jadi di sini agak-agak lama juga ya teman-teman. Jadi dari tanggal 23 ke tanggal 1 Mei itu kisaran seminggu jaraknya, nggak ada pekerja berarti. Dan yang kerja ini tuh cuma 1 orang dan dia tugasnya cuma buang puing doang teman-teman. Jadi dia buang puing doang, habis itu udah nggak ngerjain kerjaan rumah yang lain. Nah, ada lagi pekerja itu setelah tanggal 13 Mei. Dan artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu benar-benar kosong rumah. Itu artinya nggak ada pekerjaan selama kurang lebih 11 hari ya teman-teman ya. Dan saat rumah kosong ini tetangga belakang aku tuh komplain gitu, komplain kayak dinding rumahnya rembes, karena kan dinding rumahku dan tetangga tuh dempet-dempetan. Terus banyaklah yang harus diberesin gitu ya, puing-puing juga di belakang rumahnya itu sangat berantakan. Terus ya mau nggak mau dong aku akhirnya ya minta maaf. Terus ya aku juga koordinasi sama pemborongnya dan pemborongnya bilang ya udah iya mau dikerjain. Tapi akhirnya itu tuh kasusnya berlangsung lama, kurang lebih 3 minggu ya teman-teman, dengan berbagai macam masalah, dengan harus tetangganya cekcok dulu sama aku gitu ya, dengan ya aku nggak tahu ya, karena di kedua belah pihak itu saling membela gitu ya. Jadi pemborong akunya juga membela dan tetangganya juga membela diri, dan tetangga belakang juga bilang sama aku itu pekerjaannya jorok banget, mana ada pemborong yang sejorok itu kerjanya gitu, coba dilihat lagi bu pekerja ibu gitu. Ya aku sebenarnya bingung ya yang mau aku lihat tuh apa, karena setiap aku kesana, kalau sore aku kesana gitu ya, kadang rumah tuh selalu bersih ya. Aku nggak tahu nih saat mereka kerja tuh kayak gimana, karena pada saat itu aku nggak bisa standby langsung di tempat. Waktu itu aku paling kesana ya 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu, karena aku punya anak kecil dan anak aku juga harus aku anterin sekolah gitu. Jadi aku nggak bisa standby di tempat, makanya aku memutusin ambil borongan gitu. Tapi ternyata kan ada masalah saat itu. Nah, di hari Senin di tanggal 13 Mei sampai dengan hari Kamis 23 Mei itu ada 2 pekerja teman-teman ya, yang kerjanya tuh dia buat ngerjain bagian luar gitu. Dia ngerjain bagian luar buat aci plester. Dan itu pun jadinya cuma 3 dinding, karena yang dinding sebelah ini yang berbatasan sama tetangga itu lagi renov juga, jadi emang itu nggak dikerjain. Nah, di sini aku mulai curiga karena yang kerjanya itu hanya 2 orang. Selama itu loh aku nunggu ya, dari bulan Februari sampai Mei yang harusnya mau selesai, tapi pas masuk lagi pekerja yang kerjanya cuma 2 orang gitu. Di situ aku mulai curiga. Belum lagi ada tetangga komplain, dan komplainnya ini nggak selesai-selesai ya. Jadi kayak cuman gara-gara dindingnya rembes, dia dikasih waterproof sama serabut, tapi nggak dikontrol lagi gitu apakah dindingnya masih rembes atau enggak. Kalaupun udah enggak, ya udah cepet-cepet dicat. Nah ini tuh enggak, jadi prosesnya tuh lama sampai 3 minggu ya baru dikerjakan. Itu pun dikerjakannya pas ada aku. Saat itu aku kesana minta maaf sama ibunya, dan saat itu ya baru lah dikerjakan gitu. Begitupun dengan puing-puing yang ada di belakang tetangga, dan juga dinding tetangga tuh yang retak gitu, yang atasnya tuh jadi ada yang retak yang bersinggungan sama rumah aku, ada retakan sedikit gitu. Harusnya kan diaci doang, sedikit doang gitu ya, paling juga ya 5 menit beres, tapi ini tuh sama sekali nggak dikerjakan. Nah, di tanggal
22 Mei 2024. Harusnya saat itu tuh bentar lagi kerjaan selesai, tapi di sini kerjaan masih banyak teman-teman ya. Si Mr. M ini bukannya minta maaf karena pekerjaannya tidak selesai dengan tepat waktu, tapi malah minta kasbon sama aku. Jadi dari uang yang aku kasih sama dia itu totalannya sudah 75 juta waktu itu. Artinya ada deposit di aku sekitar 10 juta lagi. Dia minta kasbon 5 juta. Kenapa? Karena katanya dia lagi terkena musibah ganjel ATM. Dan saat itu uangnya hilang sebesar 8.600.000 dan dia minta termin keempat gitu. Kalau bisa 5 juta dulu deh, nanti 5 jutanya lagi terakhir, dia bilang gitu. Nah, di situ aku cuman kasih 1 juta aja teman-teman, dan setelah itu aku cek RAB-nya. Ternyata RAB-nya tuh masih sangat banyak di RAB-nya. Setelah itu di tanggal 27 Mei, aku panggil dia ke rumah. Lalu kita buat kesepakatan. Dan aku tanya juga, ini kenapa belum selesai? Aku pengen cepet-cepet selesai. Di situ dia bilang dia lagi kena masalah ya. Ada musibah uangnya hilang. Dan aku bilang, kalau dilihat dari RAB, uang dia itu kan hilangnya cuma 8.600.000, sedangkan di RAB itu masih sangat banyak teman-teman ya, ada 25 juta lebih. Seharusnya kalaupun dia kehilangan uang 8.600.000 itu masih bisa menutup biaya tukang gitu teman-teman, dan itu masih cukup gitu dananya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah aku. Dan ternyata setelah itu dia sanggupin, tapi dia sanggupinnya minta waktu 3 bulan lagi sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024. Jadi waktu itu aku bikin perjanjian kedua sama dia ya. Bikin perjanjian kedua dari tanggal 27 Mei sampai dengan 17 Agustus 2024 itu harus selesai rumahnya, dengan catatan progres yang akan dikerjakan di rumah setiap harinya tuh ada. Nah, setelah itu di tanggal 29 Mei ini tuh masih ada pekerja ya teman-teman. Jadi pekerjanya itu waktu itu diganti, keneknya diganti, tukangnya masih tetap yang sebelumnya ya. Tapi pekerjanya ini cuman 2 orang ya, masih 2 orang. Terus pekerjaannya ini jadinya akhirnya kesini-sininya tuh dilambat-lambatin teman-teman. Kayak misalnya kayak ada material tapi tukangnya lagi libur gitu, dan liburnya tuh dipanjangin. Tukangnya mau datang 2 hari kerja, ternyata ada aja gitu ya yang dibikin-bikin masalahnya. Jadi tukangnya datangnya nggak sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Harusnya 2 hari libur jadi 3 hari libur kayak gitu teman-teman. Dan itu aku ngerasa jadi dilama-lamain banget. Plus pekerjaan juga jadi dilama-lamain banget. Stok material itu kadang ada kadang enggak. Jadi ketika mau ngerjain plesteran, misalnya tukang tuh mau ngerjain plesteran, pasirnya habis. Ketika tukang mau ngerjain ini, ininya nggak ada, materialnya nggak ada gitu. Jadi di situ aku mulai kesel tuh teman-teman ya. Di situ aku mulai kesel. Kenapa sih nggak disediain gitu ya, padahal aku pembayarannya betul ke dia, dan itu juga orang deket yang aku percayalah gitu ya. Aku pikir ya udahlah baik-baik aja, ternyata sepertinya uang yang udah aku kasih itu dipakai dan dia kesulitan sekarang untuk bayar tukang, juga untuk beli material. Pada akhirnya waktu itu juga dia sempat ribut sama tukangnya ya. Jadi tukangnya ini tuh minta kasbon, tapi kasbonnya tuh susah gitu ya, kasbonannya susah. Dan tukangnya juga sampai curhat terus sama aku, ini gimana ya, belum dibayar, waktunya dibayar belum dibayar gitu ya. Dan yaudah aku bilang udah sabar aja, aku bilang gitu. Tapi ya namanya orang kan butuh makan ya teman-teman, jadi mau nggak mau ada masalah juga tuh. Jadi tukang itu tuh ya gimana caranya biar dia bisa hidup di rumah aku gitu ya, dia mau pinjam dulu ke sebelah gitu ya, ke tukang sebelah atau gimana. Akhirnya tukang yang sebelah juga bilang sama aku, Mbak itu kasihan ya tukangnya, mandornya jarang kesini ya, katanya gitu. Kasihan itu tukangnya, masa harus pinjem uang
ke sini, terus buat makan aja susah kan, orang kerja itu butuh makan Mbak gitu. Akhirnya mau gak mau ya aku tegur si pemborongnya itu, dan waktu itu tuh terus berjalan ya sampai tanggal 23 Juni ya. Jadi di tanggal yang tadi aku udah kasih tahu ke teman-teman, dan terakhir itu tanggal 23 Juni itu adalah hari terakhir tukang kerja di rumah aku. Dan itu pun kerjanya itu diberhentikan secara tidak baik-baik gitu. Jadi cuman karena tukang minta transferan, minta hak dia. Jadi dia tuh udah kerja gitu ya selama 12 hari di rumah aku. Hitungannya 12 hari. Jadi kayak tukang itu kerja 2 minggu terus dia liburin, dan 2 minggu tuh udah dibayar full gitu ya. Dibayar full terus diliburin. Diliburnya tuh lama. Terus masuk lagi gitu teman-teman. Dan pas masuk lagi tuh dia kerjanya udah 12 hari gitu ya, kadang nggak pulang-pulang di Sabtu Minggu, dan ditotalin udah 12 hari. Tapi waktu itu tuh belum dibayar tapi cuma 1 juta katanya, dan sisaannya tuh belum dibayar katanya gitu. Dan pada akhirnya ya udah deh berhenti aja gitu dia bilang, diberhentiin. Akhirnya tukangnya diberhentiin dan dibayarnya pun nggak langsung hari itu ya teman-teman, tapi mundur di beberapa hari. Itu pun harus diteror dulu sama tukangnya baru dibayar. Nah setelah itu diberhentikan di hari Minggu ya 23 Juni ya si tukang itu. Berarti orang yang kerja di rumah aku itu totalnya kalau misalnya di total jumlah hari, jumlah masuk hari ya, bukan sama libur, itu sekitar 70 hari teman-teman ya. Dan di situ juga aku mulai nanya-nanya nih, ini gimana, kan tukang diliburin, siapa yang mau gantiin? Dia bilang yang mau gantiin adiknya. Dia selalu bilang yang mau gantiin tukang itu tuh adiknya dari bulan puasa gitu ya, bulan Ramadan, di bulan Maret ya. Tapi sampai sekarang tuh nggak ada juga, adiknya tuh nggak datang. Aku nggak tahu itu cuma alasan atau gimana, tapi yang pasti aku kecewa karena banyak banget kerjaan rumah yang nggak selesai dan nggak beres teman-teman gitu. Di hari Kamis tanggal 27 2024 ini ada tukang plafon datang ke rumah aku 2 orang, dan dia katanya mau kerja selama 3 hari gitu ya paling lama. Nah terus tukang plafonnya juga bingung nih, teh ini bener mau dipasang rangka, ini kan belum pada jadi semua katanya gitu. Ini lihat aci plesteran aja nggak ke atas, jadi kalau kita pasang plafon aci plesterannya ini harus dibenerin dulu, nanti kerja 2 kali teh. Terus pipa air juga belum dipasang, harusnya dipasang-pasang dulu. Jadi kalau misalnya mau dikasih rangka ya nanti susah teh gitu ya, masangnya nanti gimana, susah lah, harus dibongkar lagi, harus dipotong dulu rangkanya, nanti pasang lagi. Itu malah jadi berantakan kelihatannya gitu. Tapi pas ke sana kata pemborongnya bisa diakalin. Akhirnya ya dikerjakan lah itu rangka plafon di atas, dan itu tuh di atas tuh kecil teman-teman, ruangannya cuma 3x7 aja. Habis itu di hari kedua, di hari Jumat ya, ini di hari Jumat, hari kedua tukang plafon itu kerja, hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Dia itu tadinya mau pasang overstack teman-teman ya, mau pasang overstack yang di depan. Terus dia tuh ngerjain dulu rangkanya ya dari jam 8 sampai jam 10. Tapi GRC-nya tuh di situ nggak ada teman-teman ya. Jadi GRC-nya tuh belum dibeli ya sama Mr. M ini. Akhirnya si tukang ini katanya cuma tiduran aja dari jam 10 sampai jam 4 sore nungguin barang ya. Bayangin teman-teman ya, dia tukang borongan, harusnya kerjaan udah selesai, tapi ini malah dilama-lamain karena harus nunggu barang dulu. Padahal kan seharusnya ya udah tahu ya mau diborong, harusnya tuh barang-barang tuh udah disediain di hari sebelumnya gitu. Jadi nggak perlu tukang ada di situ tapi nggak ada barangnya, terus gimana mau ngerjain apa gitu. Nah
karena si GRC ini baru datang jam 4 sore, akhirnya ya sama tukangnya dia nggak dikerjain gitu, dikerjainnya ya udah nanti aja gitu, besoknya lagi. Nah besoknya lagi tukangnya itu datang di hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Dia juga bilang belum dikasih kasbon, terus habis itu dia pasang rangka plafon yang di bawah, dan pas pasang rangka yang GRC itu di atas dia tuh lupa nggak bawa alat kompon katanya, jadi nggak dikerjainnya cuma sepotong doang, itu pun belum dikompon teman-teman ya. Jadi rumah aku tuh berantakan banget, yang sebelah udah ditutup GRC, yang satu lagi belum gitu, karena ya harus ditutup kompon dulu, kalau misalnya nggak ada alatnya nanti nggak rapih kalau dia kerjain gitu. Nah di hari Kamis juga teman-teman ya, di tanggal 27 Juni 2024 aku tuh bilang sama pemborongnya kalau besok itu Toren mau datang gitu ya, tolong disiapin kalau bisa ke sana, tolong naikin ke atas torennya gitu, karena kalau cuman 2 orang kayaknya nggak kuat gitu. Nah di hari Jumat aku pastiin lagi, ternyata si pemborongnya tuh nggak datang ke rumah, dia emang jarang banget datang ke rumah teman-teman. Pada saat itu aku tanya ke mamang yang ada di rumah, si tukang plafon itu, katanya iya teh nanti dinaikin, tapi dinaikinnya pakai apa gitu ya, kalau barangnya datang dinaikinnya pakai apa, kan harus pakai tambang. Nah terus itu Toren mau datang, aku tuh konfirmasi sama pemborongnya, mas ini gimana, Toren mau datang tolong ke atasin, aku bilang gitu. Terus iya nanti saya suruh tukang plafon buat naikin. Terus aku bilang emang kuat kalau naikin, kan cuma berdua gitu. Aku tuh pengennya ya udah kalau misalnya Toren itu mau naik ya ke sana dong gitu ya, ke sana terus minta tolong bantuin naikin, karena kalau misalnya cuman berdua itu tuh nggak kuat. Terus dia nyaranin kan naikinnya pakai apa, pakai tambang, dia bilang ya. Tambangnya ada nggak gitu, kan harusnya dia menyiapkan tambang gitu. Terus dia bilangnya ya Toren kan nggak masuk di RAB saya teh, jadi saya nggak harus beli tambang, so dia bilang. Terus ya kalau misalnya itu nggak masuk di RAB dia, gimana caranya dia nyeting air ya, nyeting instalasi air besi, air kotor, kalau misalnya itu Toren nggak dikeatasin gitu teman-teman. Jadi nggak masuk logika aku gitu. Dia bilang itu bukan tugas dia, tapi ya gimana gitu ya. Harusnya ya itu udah termasuk, di mana-mana juga kalau namanya kerja borongan, walaupun aku beli Toren tetap kan dia harus yang nyeting, karena dia ya harusnya nyeting air bersih, air kotor gitu, dan semua pipa jalur air itu tuh dia yang setting harusnya gitu, termasuk Toren. Jadi gimana dia nyeting kalau nggak ada barangnya, kalau barangnya nggak dinaikin ke atas, kan bingung ya. Nah akhirnya si Toren ini tuh datangnya ternyata sore teman-teman ya, tukang plafon udah pulang. Pas tukang plafon pulang sepertinya si Toren itu datang, paling mungkin selang setengah jaman gitu ya. Torennya datang, akhirnya Torennya itu diterima sama Pak Security, dan Torennya dibiarin aja di rumah aku, dibiarin gitu aja di depan rumah. Terus akhirnya ya aku mau nggak mau nyari tali gitu ya yang ada di rumah aku, tali apa aja, dan besoknya tuh aku bawa gitu ya, besoknya tuh aku bawa ke rumah yang aku renovasi. Terus habis itu ya udah aku minta tolong tukang plafonnya sama suami aku juga buat naikin bertiga, karena tukang plafonnya bilang ini sebetulnya kan bukan tugas saya mbak gitu ya, ini bukan tugas saya kan tugasnya ya cuma pasang rangka plafon doang sama pasang overstack katanya. Iya sih saya tahu mang gitu, makanya saya juga mau katanya, mau naikin Toren, ngebantu mau, tapi kan kalau nggak ada alatnya gimana, nggak bisa cuma naik steger aja gitu ya. Jadi kalau naikin ke steger ya selain berat juga nggak nyampe gitu ke atas, mau nggak mau tetap harus pakai tambang gitu. Dan karena kejadian Toren itu, si pemborongnya katanya mau balikin uang aku aja ya yang ada di dia, sisanya berapa nanti kita hitung-hitungan katanya gitu. Nah di tanggal 29 Juni ya, tepatnya kemarin tadi malam ya, itu aku ketemu sama pemborongnya, disaksiin sama kakakku juga, kita hitung-hitungan, dan uang yang ada itu ternyata masih banyak ya. Uang aku yang ada di dia itu masih ada 21 juta
249.122. Jadi kalau dibuletin 21.250.000. Itu lumayan ya teman-teman ya. Dan aku pikir tuh bakalan mau langsung dibayar gitu ya. Ternyata enggak gitu. Dia minta tempo lagi. Dia minta tempo 2 bulan. Tapi waktunya gak jelas berapanya. Dan pada akhirnya status rumah aku ini jadi mangkrak, jadi gak tahu mau diapain teman-teman. Sedangkan itu perbaikan rumah banyak banget. Nah, perbaikan rumah ini tuh yang mau aku kejar dulu ya, tapi karena ini juga perbaikan rumahnya cukup banyak, jadi nanti mungkin aku akan spill perbaikan apa aja yang bakal aku lakuin. Nah, salah satu yang aku sesalin gitu ya, itu perbaikan rumahnya itu sepertinya butuh dana yang lumayan besar, karena kayak dak-dakan itu pada rembes semua gitu ya. Terus atap juga banyak yang bolong-bolong, dan baja ringan juga itu tuh benar-benar gak ada penahannya, dan juga sepatunya tuh banyak yang gak dikasih dina boltnya. Nanti mungkin di next video aku akan kasih lihat ke teman-teman semua apa aja yang harus diperbaiki di rumah aku, dan semoga video ini tuh jadi pelajaran buat teman-teman semua ya teman-teman. Jadi teman-teman terus nonton video aku ya di channel YouTube Lulu Nike. Nanti di next video aku akan spill ya apa aja yang harus diperbaiki, kayak genteng atap. Teman-teman kalau misalnya mau pasang genteng itu apa aja yang harus teman-teman lihat dari pekerjaan si tukang, atau dak-dakan talang gitu ya biar nggak rembes, itu apa aja yang harus teman-teman lihat, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sharing pengalaman aku. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih, sampai jumpa.